Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Niku. Wala yahsabanna, dan benar-benar jangan mengira engkau, bilyai dengan ya, watai dan tak. Kalau wala tahsabanna berarti benar-benar jangan mengira engkau, ya. Kalau wala yahsabanna fa'ilnya di alladzina. Itu bisa wala yahsabanna, bisa wala tahsabanna. Wala yahsabanna, dan benar-benar jangan mengira siapa alladzina orang-orang ya bakholuna yang pelit. Siapa alladzin bima dengan perkara atau dengan harta. Bima dengan harta atau yang memberi. Hum pada alladzin siapa Allahu Allah, min fadlihi dari anugerah Allah. Ai bi zakatihi artinya dengan zakatnya ma. Huwa adapun bakhil, huwa adapun bakhil atau yang adapun bakhil, ai bukhlahum artinya pelitnya alladzin itu khairon. Ya teman, boten ini huwa jadi badal mami. Huwa yaitu bakhil, huwa yaitu bakhil ay bukhlahum khairon pada lebih bagus, lahum bagi alladzin, khairon pada lebih bagus, lahum bagi alladzin. Maf'ulun, adapun khairon itu maf'ulun tsanin, adapun khairon itu maf'ul kedua. Wa dhamiru, adapun dhamir itu lil fasli, dhamir munfasil. Wal awwalu, adapun maf'ul yang pertama itu bakhluhum, lafat bakhluhum niku ai bukhlahum. Gak iku jago koluna. Nggih. Miqdaron yang dikira-kirakan, qoblal mausuli sebelum isim mausul, alal fauqaniyati atas alal fauqaniyati atas kho yang di titik atasnya, qoblad dhamiri, dan sebelum dhamir, alat tahtaniyati atas yang di titik bawah. Itu keterangannya lafadz nggih. Ya bakholuna bima atahumullahu min fadlih wa khairun lahum. Bal huwa, bahkan adapun bakhil itu syarrun lebih buruk, lahum bagi alladzin sayutawikuna akan dikalungkan, sayutawikuna akan dikalungi siapa alladzin ma pada perkara, bakhilu yang pelit siapa alladzin bihi dengan ma, ai bi zakatihi artinya dengan zakatnya ma, minal mali dari harta, yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Bi ayyu ja'ala dengan untuknya dijadikan apa ma, bi ayyu ja'ala dengan untuknya dijadikan apa ma, hayatan pada ular, fi unukihi di lehernya, sahibul bukhl atau alladzin sakit. Tanhasyuhu dalam keadaan menggigit apa hayat pada bakhil, pada orang yang pelit, kama sebagaimana keterangan waroda yang berlaku fil hadisi di dalam hadis. Jadi jangan mengira orang-orang yang pelit dan tidak mau mengeluarkan harga bendanya itu
kondisinya akan lebih baik nggih. Jadi jangan salah sangka ketika kita menjadi orang yang pelit nggih, itu kondisi ekonomi kita akan lebih baik, mboten. Eh, Bahkan akan lebih buruk daripada itu, meskipun dosanya tidak dilimpahkan secara langsung, bukan dosanya ya, tapi siksaannya tidak diberikan secara langsung. Jadi sebenarnya orang pelit itu dampak sosialnya ya pasti terlihat nih secara langsung. Nah di sini menunjukkan pentingnya merawat iman niku dengan dermawan. Makanya di dalam Islam kita diperintahkan untuk tolakul halal. Jadi kan apa namanya khidmatul ulama, terus kemudian tolakul halal, khidmatul ulama, tolakul halal limaslahatil Islam wal muslimin, terus tolakul ilmi. Ini tiga jalan penting untuk kita merawat keimanan kita. Nah, tolakul halal ini tujuannya harus bertujuan untuk kita niatkan ya, tidak sekedar mengumpulkan harta benda, tapi di sini memang diajarkan oleh para ulama tolakul halal itu untuk kemaslahatan bersama, supaya orang Islam bisa mengeluarkan zakat, supaya orang Islam bisa mengeluarkan sedekah. Nah, ayat ini itu menjelaskan bahwa di sini cukup menegaskan ya, bagaimana kondisi kaum pada saat itu, di saat kota Makkah atau kaum Quraisy pada saat itu, kondisi sosial manusianya seperti apa. Orang dulu kalau bilang kaya, yo kaya temenan, nih. Apa jenenge untoe ewonan, ngoten luas tanahnya, terus kemudian perkebunannya. Nah, mereka yang pelit untuk mengeluarkan zakat dan sedekah, jangan dikira mereka itu kondisinya lebih baik. Atau kita kembalikan ke kita lah, ketika kita jadi orang yang terlalu perhitungan baik nih. Bahkan kata Sayyidina Ali itu at-tadbir minal akal. Jadi manajemen, ya tadbir itu manajemen ya. Manajemen itu adalah sebagian dari akal. Sebagian dari intelektual itu ada di kemampuan manajemen seseorang. Nah ini penting, artinya manajemen kita di dalam di dalam in outnya keuangan ini penting. Ada manajemen yang dikelola bersama, yang di situ adalah sifatnya pekerjaan, seperti yang ada di dalam bisnis dan sebagainya, atau manajemen yang bersifat pribadi, keuangan pribadi kita sebagai personal, sebagai seseorang, bagaimana pemasukan dan pengeluaran kita atur. Konteks ini tentu supaya kita bisa mengeluarkan sedekah dan zakat sesuai dengan hitungan yang tepat, karena Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh seorang sahabat gitu ya, kalau memang harta dunia ini bisa menghalangi saya pada ini dan itu, maka semua ini akan saya berikan kepadamu ya Rasul. Kata Rasulullah, jangan, kamu punya anak, punya keluarga, cukupi dulu keluargamu. Kalau untuk jihad, ya saya perlunya hanya sekian. Kamu bisa ngasih sisanya, nggak usah banyak-banyak. Yang artinya di sini seseorang juga nggak boleh sampai salah cara menangani, cara penanganan manajemen personalnya juga nggak boleh salah gitu. Bahkan di dalam zakat itu kan yang dikeluarkan cuma berapa, sedikit sekali. Nah di sini menunjukkan pentingnya manajemen keuangan, manajemen ekonomi di dalam diri kita masing-masing, supaya juga kita bisa dermawan. Keuntungan daripada dermawan itu sendiri ya untuk merawat iman, bagaimana doa-doa baik bisa kita dapatkan dari orang lain nih. Nama kita ada di dalam doanya orang-orang lain gitu, di dalam keluarga misalkan, anak-anak. Jadi jangan jadi orang yang pelit nih. Ojo dikira Mas yo, ya aku kudu pelit kok, cek hartaku melimpah mari ngono ditinggal mati.
yo gak ono gunane. Nah, ini berhubungan dengan ayat berikutnya. Berhubungan dengan kalimat berikutnya. Bahkan di sini dikatakan orang yang pelit itu nanti di akhirat dikalungi barang-barang sing dikelompokno iku nggih, sing disimpen dhewe. Maka kalau kalian itu suka seneng nyandang misalnya, nggih, kalau ada baju yang baru bersiap, baju yang lama dikasih. Nek sampean gak seneng nyandang, yo gak kudu meksa nggih, tapi kalau memang sampean tipe orang yang setiap 2 bulan sekali kudu ono klambine sing anyar. Nah, berarti setiap itu ada yang kan gitu nih. Ini salah satu akhlak yang diajarkan Rasulullah ketika ada baju yang baru, baju yang lama harus ada yang kita keluarkan. Kula ningali niki di sosoknya Abi sama Umi ini. Jadi kesamaan beliau niku sama-sama seneng nyandang. Podo-podo seneng nyandangi, tapi setiap kali ada baju baru, kayak misalkan mau lebaran nih, Umi ini tuh kathah biasanya, soalnya pulau putra-putrane itu biasanya gaekno terus oleh teko sopo ngoten nggih. Ada lah gitu ya. Jadi kadang-kadang baju baru 2, 3 pas lebaran itu nanti yang dikasih orang itu ada 4, 5 sampai 6 piece kadangan. Nah, ini harusnya seperti ini, nih, harusnya seperti ini. Bahkan kalau dulu Umi itu sering pas saya masih mondok di Ploso itu kalau pas nyambang apa yang dipakai sama Umi kok disenengi nih, misalkan di sana disenengi sama Bu Nyai gitu nih. Nanti pas pulang sudah bulan depannya lagi itu dikasih sudah dalam kondisi bersih ini. Nyai kemarin jenengan suka sama ini, yo tase, yo sandale, yo bajune. Jadi apa yang disuka itu benar-benar langsung sampai rumah langsung dibersihkan, dibungkus, ini bulan depan tak bawa karena kemarin disukai sama beliau. Abi juga hampir sama, apa yang dipakai kok disukai sama orang. Nah, itu cepet-cepet nanti kalau pas sudah dicuci itu disimpan, ya, disimpan nanti ketemu lagi dikasih. Bahkan yang terakhir yang sebelum Abi meninggal itu saya disuruh nganter tongkat nih, tongkat untuk Yaidah karena waktu itu Abi kan tongkatnya bagus-bagus ya, tongkat-tongkat yang harganya lumayan mahal lah dan langka gitu. Abi punya tongkat yang kecil tapi kuat, itu dari tulang onta. Jadi tulang yang bagian kerasnya itu dibikin jadi tongkat kecil gitu, cuman segini, enggak kayak kalau tongkat umumnya kan segini ya, kalau kita beli di wali-wali itu kan sak ini. Niku cuwilik, lingkarannya cuwilik kok sak biji ngeten, tapi gak iso tugel. Boten sakit, boten melur blas, api. Nah, Yaita sudah lama ngelirik tongkat itu, kok bagus, beli di sana nggak ada, beli di Mekah nggak ada, sudah wis bolak-balik. Akhirnya wis nak iki disenengi sama Yai anterin. Jadi kenyataannya apa? Kalau kita dermawan, ya, nama kita ada di doanya orang-orang yang pernah kita kasih, meskipun isunya macam-macam ya. Kadang-kadang orang baik itu diisukan jelek itu ya banyak yang kayak gitu. Itu cara Allah mungkin untuk menjaga hati orang ini supaya tidak bergantung pada selain Allah gitu. Karena dikasih dan seterusnya nih. Tapi orang-orang yang kita ya kita berbagi tanpa pamrih itu insya Allah akan mendoakan kita dengan doa-doa yang baik nih. Makanya disarankan di sini dikatakan orang yang bakhil nanti kembali nanggonin rokon itu dikalungi ulo. Jadi apa yang dipeliti, apa yang dipelitkan itu akan melilit jadi ular ya di lehernya. Nah, untuk bilang ya, mudah-mudahan kita diberikan rezeki melimpah ya, sehingga bisa dermawan. Ya meskipun nggak harus orang loman itu nggak harus karena dia kaya kan. Tapi kalau misalkan kita ada kelonggaran harta benda kan untuk sedekah, untuk zakat itu mboten abot. Kadang-kadang kalau kita kesulitan dalam kondisi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya,
Bisa jadi itu karena salah niat misalkan nih, itu ya agak sulit juga. Kita mungkin bisa dapat pahalanya orang sholat, orang lain sholat sunnah kita bisa sholat sunnah, orang lain baca ini kita bisa baca ini gitu. Tapi orang lain yang punya kelonggaran harta benda bisa memberi, gitu kan. Sementara kita yang kesulitan juga untuk sehari-hari saja untuk bertumbuh secara pribadi saja pasti kesusahan. Nah ini pentingnya umat Islam, ayo belajar kerja keras. Belum tahu sesuatu, pahami sesuatu itu. Belajar memahami sesuatu itu penting. Berikutnya, walillahi, dan itu tetap bagi Allah, mirasus samawati, adapun mewariskan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Yarifu artinya mewariskan siapa Allah, huma pada samawat wal ard, ba'da fana'i ahliha, setelah rusaknya penghuninya samawat wal ard. Walillahi mirasus samawati wal ard. Di sini bagi orang yang beriman sudah pasti kita itu diberi wewenang, bumi dan seisinya. Ini sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman sebenarnya. Tapi kalau yang beriman ini nggak mau menggali, ya nggak dapat apa-apa. Allahu, adapun Allah, bima dengan perkara, ya'maluna yang beramal siapa nas, bilyai dengan ya, watai dan dengan ta, itu khabirun, zat yang maha waspada, fayujazi, maka membalas siapa Allah kum padamu, bihi dengan ma. Fayujazikum, maka membalas siapa Allah kum padamu bihi dengan ma. Wallahu bima ya'maluna khabir, seseorang itu akan pelit atau dermawan atau bagaimana dia menangani tanggung jawab dia sebagai khalifah di bumi, okay. Jadi ya istilahnya, kita tidak bisa sembrono hidup di dunia ini terus kita nggak ngapa-ngapain, miskinnya sudah dijamin sama Allah. Kalau itu sudah pasti, okay. Tapi kan Allah itu kan selain Rahman, Rahim, okay. Kalau Rahman, ya semua makhluk diberikan perawatan, dirawat sama Allah sebagai bukti maha pengasihnya Allah dengan semua makhluk yang diciptakan. Tapi alangkah bijaknya kalau kita mau tahu ini sebenarnya orang-orang terpilih yang masuk dalam kategori dapat rohimnya Allah itu seperti apa, itu kita patut mengerti. Kalau Ar-Rahim itu adalah maha pengasih bagi orang-orang yang terpilih, maknanya berbeda. Kalau Ar-Rahman, iman gak iman oleh kabeh, binatang, pohon, semuanya dapat rahman Allah. Tapi Ar-Rahim itu diberikan hanya pada orang-orang terpilih. Kalau kita pengen masuk dalam kategori mendapatkan rahimnya Allah, ya berarti kita harus belajar polanya. Seperti apa polanya? Maka dengan agak tegas Imam Ghazali mengatakan, Maninas, ketika ada orang yang bertanya siapakah manusia, an-nasu wal ulama. Manusia itu ulama. Manusia yang disebut manusia itu adalah cendekiawan, orang yang bisa berpikir, orang yang berilmu. Kenapa? Ya kalau kita nggak berilmu, apa bedanya kita dengan makhluk yang lain? Kalau masalah kasih sayangnya Allah, rahmane Allah wis pasti oleh. Semua makhluk dapat. Tapi kalau untuk masuk ke dalam kategori dapat rohim, nah ini kita perlu belajar, kita perlu pendidikan untuk sampai pada tahap itu. Dan untuk kita bisa mengelola bisa memahami tentang samawat wal ard, nah di situ diperlukan ilmu dan Allah akan mengetahui langkah-langkah kita, apa yang kita lakukan. Allah maha waspada tentang hal itu. Laqad sami'a, benar-benar mendengar siapa Allahu Allah, qaulal ladina, pada ucapan orang-orang, qaulu yang berkata siapa alladzin, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu fakirun, dan yang fakir, wa nahnu, adapun kami,
itu agnia, orang-orang kaya. Ada orang yang mengatakan ya dari orang-orang Yahudi ya, wahum adapun alladzina qalu itu al-yahudu kafir Yahudi. Qalu berkata siapa Yahud pada innallaha faqiru wa nahnu agniya lamma nazala ketika turun apa mangdalladzi yuqridullaha qardan hasana ayat mangdalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ini orang-orang Yahudi ketika turun ayat ayat ini nggih man adapun siapa itu dalladzi orang yuqridu yang memberi hutang siapa Allah qardon pada hutang hasanan yang baik. Jadi ada ayat yang menjelaskan di sini Allah memberikan anugerah itu sebagai hutang ya, kepada, jadi kan inti ayat dari mangdalladzi yuqridullaha qardan hasana ini memberikan kesan bahwa anugerah Allah yang diberikan kepada kita ini adalah sesuatu yang harus dibayar kan ngoten nggih. Padha ambek Gusti Allah iki ngutangi awake dhewe anugerah kan gitu. Ketika turun ayat ini orang-orang Yahudi mengatakan loh berarti Allah itu fakir, innallaha faqiru wa nahnu agniya, sedangkan kita adalah orang kaya gitu. Maka kemudian jawabannya waqalu dan berkata siapa al-Yahud laukana apabila ada siapa Allah itu goniyan kaya mastaqridna maka tidak mengambil hutang siapa Allah pada kami. Maka tidak mengambil hutang siapa Allah pada kami. Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia sanaktubu akan menulis aku Nakmuru artinya merintahkan aku bikutubin dengan bikutubima dengan menulis perkara qalu yang berkata siapa alladzin fi sohaifi a'malihim di dalam lembaran amal-amalnya alladzin liujazu supaya dibalas siapa alladzin alaihi atas ma wa fi qiraatin dan di dalam qiraat yang lain bilyai dengan ya mubayyi mabniyan dalam keadaan dimabnikan lil maf'uli terhadap maf'ul sanak tubuh. Ada dalam qaul yang lain sanuk tabu yang biasa kita baca sanak tubuh maqalu wanak tubuh dan menulis aku qatlahum pada untuknya membunuh siapa alladzin bin nasbi dengan nasab warofi dengan rofa bisa qatluhum bisa qatlahum membunuh al-anbiya pada para nabi bi ghairi haqqin dengan tanpa hak. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq. Wa naqulu dan mengucapkan aku binuni dengan nun wal ya dan dengan ya ai Allahu artinya Allah, aku Allah yang dimaksud dalam kalimat wa naqulu lahum terhadap alladzin fil akhirati di dalam akhirat ala lisanil malaikati atas lisannya para malaikat malaikati atas lisannya para malaikat Zuku merasalah engkau atau rasakanlah Zuku rasakanlah adzabal hariki pada azab terbakar An-nari artinya siksa neraka wayuqalu dan dikatakan lahum terhadap zuku adzabal harik wayuqalu dan dikatakan apa zuku adzabal harik lahum terhadap
alladzin idza ulqu ketika dijatuhkan. Ketika dijatuhkan siapa Yahud fiha di dalam an-nar. Jadi ketika orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa lah buktinya Allah kok menagih hutang kepada saya, lah berarti kan manusia itu lebih kaya daripada Allah gitu ya. Terus Allah mengatakan apa yang mereka ucapkan itu tercatat. Kemudian apa yang mereka lakukan dengan apa pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para nabi tanpa hak itu juga dicatat, ya. Terus kelak di akhirat zuku adzabal hariq, ya. Para malaikat mengatakan rasakno itu nggih carane kasarane ngono. Rasakno kon gemine neraka. Kudu tuh menungso sing oleh ngomong ngono nggih niku Al-Qur'an. Jadi kalau sebagai manusia kita ucapan-ucapan seperti ini tidak bisa dengan mudah, tidak boleh dengan mudah kita ucapkan ke orang lain, ya. Apalagi kepada orang-orang terdekat, kepada pasangan, kepada anak misalkan. Jangan ucapkan kalimat-kalimat ancaman Allah yang ada di dalam Al-Quran itu kita ucapkan dengan mudah. Bukan seperti itu caranya mengatakan kebenaran. Kita harus belajar bagaimana caranya mengatakan kebenaran tanpa menyakiti. Ya kadang-kadang tersakiti. Jenenge perkara hak niku nglarakno nggih. Tapi kalau kita tahu kok aku sakit ketika orang lain mengatakan hal ini, maka kita cari tahu, kita cari cara bagaimana kita tidak menularkan luka tersebut kepada orang lain gitu. Misalkan ada cara orang tua yang kok sakit ya ketika orang tuaku ngomong ini nang aku ya tujuannya sih api, tapi kalimatnya kok menyakitkan. Nah yang seperti itu hentikan di kita sadari sakitnya, kita obati, kita cari tahu bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu dengan baik, dan kita berusaha untuk tidak menularkan luka tersebut kepada orang lain, kepada generasi berikutnya misalkan. Jadi sampai apa yang ada di dalam Al-Quran kita tentu cari tahu bagaimana cara menyampaikannya. Tidak bisa sewenang-wenang kita ucapkan kalamullah dengan lesan yang telanjang, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa adab, ya. Ini loh yang dimaksud dengan al-adabu fauqal ilmi, ya. Adab itu di atasnya ilmu. Ketika seseorang hanya berpatokan pada ilmu pengetahuan, ya, dan tidak mencari cara untuk menyampaikan, ya ngawur, gampang larakno ati, ya. Tapi kita dapat level adab fauqal ilmi ini kalau kita ada ilmunya. Bukan kok berarti oh sing penting aku belajar adab, gak penting belajar liyane. Nah, iku padha ae sampean tidak beretika dengan ilmu. Padahal Allah merawat dunia ini dengan ilmu. Ilmune Allah niku luas, mboten enten batase. Jadi kembali lagi oleh mufasir di sini dikatakan ala lisanil malaikah, dengan lisan para malaikat, nih. Para malaikat itu jengkel dengan orang-orang kafir yang mengatakan, oh berarti saya lebih kaya dari Allah, nih. Terus dengan orang-orang kafir Yahudi yang membunuh nabi-nabinya, maka ketika masuk ke dalam neraka diledeklah oleh malaikat, ngrasakno wong. Jadi itu makna dari zuku adzabal hariq. Zalika adapun adab, ail adabu adapun siksa, itu bima dengan perkara, dengan amal qaddamat yang melakukan qaddamat yang melakukan pada ma apa aidikum tangan-tanganmu. Abaro menakdirkan siapa Allah biha dengan aidikum. Kenapa kalimatnya menggunakan tangan gitu ya? Anil insani dari manusia, lianna aksarul af'ali karena sesungguhnya lebih banyaknya pekerjaan itu tuzawalu dilakukan apa kasratul af'al biha dengan aidikum, biha dengan tangan. Jadi kenapa nisbatnya Allah memberikan takbir di dalam ayat ini kok mboten bima qaddamat al-insan misalkan nih. Kok di sini qaddamat aidikum, kalimatnya adalah
amal-amal yang dilakukan oleh tangan-tanganmu gitu ya. Nah, karena kebanyakan pekerjaan itu dilakukan dengan tangan, kayak membunuh misalkan, ya nggak tangan. Jadi selain lesan, itu yang bisa lesan mungkin ngomong gitu, tapi yang bisa sampai melukai secara fisik niku kan tangan. Nah, ini maka adab itu yang meliputi sikap, ucap, sikap dan perilaku. Berikutnya, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah itu laisa, tidak ada siapa Allah itu bidzalamin, zat yang dolim. Ai bidzulmin artinya zat yang memiliki kedoliman lil abidi, bagi seorang hamba. Fayu'adzibu, maka menyiksa siapa Allah pada al abid bi ghairi dzambin, dengan tanpa dosa, niku mboten mungkin. Oke, seseorang akan mendapatkan siksaan kelak niku setimpal, semuanya setimpal, karena saat di akhirat nanti ya semua anggota tubuh kita bersaksi masing-masing, dan mustahil Allah itu adalah zat yang zat yang zalim. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, maka kenapa di saat kita mendapatkan kesulitan jangan sampai kita tanyakan apa dosa saya, karena itu mboten mungkin Gusti Allah salah memberikan ujian, memberikan pahala, ini mboten mungkin. Bahkan yang terjadi dengan perang Uhud kemarin, ya, pembahasan mengenai perang Uhud, di situ ayat-ayatnya juga menjelaskan, karena ada kesembronoan, ya, ada kelalaian daripada pasukan mukmin sing gubuk marani meninggalkan markas, padahal sudah diperintahkan jangan pernah meninggalkan markas. Tapi ketika melihat harta jarahan, mereka sudah yakin menang, kelayu. Nah, ini penyebab kekalahannya siapa? Ya human error, lagi-lagi manusianya. Sementara Allah itu nggak mungkin melakukan kezaliman. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Tidak mungkin. Apalagi maka sampean menilai ibadah itu jangan dinilai sebagai hukuman. Ini salah total, salah besar. Kayak misalkan nopo jenenge yo gini, misalkan gini nih, contohnya gini. Wis aku iki akeh dosaku, wis aku iki wong elek. Aku kudu melakoni iki ibadah iki. Nah, itu memberikan kesan bahwa kalian melakukan ibadah tersebut itu sebagai takzir, sebagai hukuman. Alangkah baiknya kalau ibadah itu dilandasi rasa syukur. Saya sholat 5 waktu, kenapa? Karena saya sudah diberikan iman. Allah memberikan panggilan kepada saya setiap 5 waktu. Jadi kalau kita beribadah itu jangan dilandasi dengan perasaan bersalah. Kalau kita melandasi ibadah itu dengan rasa bersalah, itu artinya kita menuduh Allah sebagai sebagai zat yang zalim. Padahal itu mustahil. Gambarannya nggih ngoten. Sholat 5 waktu. Nilai satu orang dengan yang lain berbeda. Maca Quran wis sing sunnah, kalau sholat 5 waktu wajib nih. Tak kayak contoh ibadah sing sunnah, maca Quran. Membaca Al-Quran itu yang satu dilandasi rasa syukur. Bersyukur, alhamdulillah aku iso maca Quran, saya ada kesempatan baca Al-Quran. Nah, kesempatan ini bagaimana saya mensyukurinya. Maka tidak ada rasa berat, ya. Dia meyakini bahwa Al-Quran, ilmu Al-Quran yang diberikan kepada dirinya ini sebagai anugerah. Jadi gak ono kapoe ketika terus-terusan membaca Al-Quran sing dirasakno napa semakin nikmat. Nggih, semakin nikmat sampai pada level tertinggi nggih. Tenggene Ihya niku dijelaskan bahwa Rasulullah itu ketika membaca Al-Quran itu sampai pada level tertinggi, di mana ya sampai semak-semakan nggih, sampai rasane niku iso menikmati suaranya sendiri dan seakan-akan itu bukan dari lisannya sendiri, tapi kalimat itu datang dari Allah. Ini level tertinggi, nggak mungkin manusia biasa. Kalau levelnya orang-orang makrifat juga hampir sama, nggih. Orang-orang makrifat itu
ketika membaca Al-Qur'an itu semakin nikmat. Nah, ini ketika ibadah kita menilai ibadah yang kita lakukan, kita melandasi ibadah yang kita lakukan itu dengan rasa syukur. Bagaimana dengan ibadah yang dilakukan dengan rasa bersalah? Akan menimbulkan lelah. Contohnya arek cilik. Sekolah nggak contoh arek cilik. Dikongkon maca Quran. Pasti sulit gurung nemu arek cilik niku syukure. Nggih. Wis pokoke mangane kula napa gak tahu setuju hukuman iku berupa khataman. Iku ibadah, ojo digawe hukuman. Pasti kok ana kapoke. Lah aku wis mblenger. Dadi mblenger nglakoni kebaikan. Kula mboten ate setuju ket biyen. Pokoke hukuman berupa ibadah niku kula mboten seneng. Karena ibadah itu harus dilandasi rasa syukur. Kalau ibadah dilandasi, kula gak gawe dalil nggih, tapi di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan bahwa wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak mungkin dolim dengan hambanya. Allah itu tidak mungkin dolim dengan hambanya. Sekarang, kalau kita melandasi ibadah kita sebagai rasa bersalah, padahal gak mesti awake dhewe iki gawe salah. Berarti sampean memaknai hubungan kita dengan Allah itu sebagai perasaan bersalah. Ya apa? Hubungan ambek menungso ae kalau dilandasi rasa bersalah, jadi apa? Sulit hubungannya. Terus menyalahkan diri sendiri. Pasti sulit, komunikasinya pasti sulit. Aduh, aku mana? Yo sing aku sing salah. Nah, ini juga diterapkan di saat kita beribadah. Bagaimana nilai-nilai ibadah kita ini dilandasi rasa syukur. Kalau dilandasi rasa syukur, jelas di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa la in syakartum la azidannakum. Kan ngoten nggih? Ketika kita beribadah dilandasi rasa syukur, otomatis nikmati ibadah niku ditambah. Ketarget lah niku, tangi benbengi tahajud, insyaallah saged. Soalnya apa? Enten rasa nikmat, boten dilandasi rasa bersalah. Bukan untuk menghukum diri sendiri. Ojo suudzon sampean. Lek nang awake dhewe suudzon, otomatis sampean gampang suudzon kali Allah. Wah, iki hukuman teko Gusti Allah. Iki kakean dosa aku iki. Terus kabeh menungso iku duwe dosa, wis gak usah merasa sing paling berdosa. Padha ae kabeh. Ngoten nggih. Jadi tidak mungkin Allah itu zalim. Mboten mungkin. Maka kalau kita sadari, janganlah kita beribadah itu menilai ibadah sebagai hukuman. Tapi kita maknai ibadah itu sebagai rasa syukur. Sudah diberikan iman, sudah diberikan kesehatan, kesempatan, kok nikmate lak tambah. Kayak misalnya nyambut gawe, bekerja, melakukan pekerjaan sehari-hari. Kalau dilandasi rasa bersalah, coba bayangno sampean umbah-umbah dengan perasaan bersalah, ya apa? Ya padha ngene iku sampean ibadah dengan perasaan bersalah, ya padha ngene iku sampean kan ada suudzon pasti. Ambek keadaan misalnya nggih, enten suudzon dikongkon wong tuane umbah-umbah nggih, dikongkon wong tuane nglakoni sebuah pekerjaan, tapi dilandasi perasaan bersalah, pasti beda nilainya dengan rasa syukur. Oh ya rek, wong tuaku jek ono, aku jek iso khidmah, tak syukurani. Pasti nilainya akan berbeda. Kula wis ngrasakno birrul walidain sampai wong tua mboten enten nggih, kula gak selalu ngomong birrul walidain niku ibadah sing abot. Karena kita mendewasa, orang tua kita menua, terus ada gap generasi di situ pasti berat. Dan kula mboten tipe anak sing selalu punya tempat untuk lari nggih. Gak tau nang ndi kula sampai wong tua nggih, wong tua ngejak buka bisnis kula melok. Kalau terus-terusan dilandasi boten dilandasi rasa syukur, saya nggak bisa jalan. Tapi ketika semakin dewasa, saya tak pikir nopo adalah saya masih punya waktu untuk khidmah ke orang tua, saya masih punya waktu untuk mendengarkan ceritanya, untuk sekedar dari tempat muring-muringnya misalnya, karena orang tua kan sudah semakin tua nih. Kalau itu dilandasi rasa syukur, nikmate taat niku enten. Nikmate taat itu krasa. Nah nikilah ojo sampai kita niki ibadah dilandasi rasa bersalah. Karena Allah niku mboten mungkin wong sing gak dosa kok diadab niku mboten mungkin. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid fa yu'adzibuhum bi ghairi dzambin niku mboten mungkin. Alladzina
eh, yaitu orang-orang atau yang adapun orang-orang, naktun adapun alladzina itu naat lilladzina bagi lafat alladzina qablahu yang sebelumnya alladzin, qalu yang berkata siapa alladzin li Muhammadin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah itu qad ahada benar-benar memerintahkan siapa Allah ilaina pada kami fit taurati di dalam kitab Taurat, Allah nu'mina supaya tidak beriman kami li rasulin terhadap utusan-utusan. Nusaddiqu artinya membenarkan kami hu pada rasul li rasulin wa utusan nggih napa mufrad nggih mboten jamak li rasulin terhadap seorang utusan. Hatta yaktina sehingga mendatangkan kepada kami, sehingga mendatangkan siapa rasul nah pada kami dikurbanin dengan kurban takulu yang akan memakan, yang akan melahap hu pada kurban apa annaru api, fala nu'minu maka tidak beriman aku laka padamu wahai Muhammad hatta taktina sehingga mendatangkan engkau nah pada kami bihi dengan kurban. Wahwa adapun kurban itu mah perkara yutakorrobu yang dibuat pendekatan apa bihi dengan ma, yang dibuat pendekatan apa bihi dengan ma ilallahi terhadap Allah minna amin nyatanya dari rojokoyo apa sapi nih. Hewan ternak wagoiriha dan selainnya naam fa ingku bila maka apabila diterima apa kurban jaat maka datang apa narun api baydoun yang putih minas samai dari langit fa ahraqat maka membakar apa nar hu pada kurban. Wa illa maka apabila tidak kubila, wa illa maka apabila tidak kubila bagiya maka tetap apa kurban maka nahu di dalam tempatnya kurban. Wa ahida dan memerintahkan siapa Allah ila bani Israila pada bani Israel dalika pada Allah nu'mina li rasulin dalika pada adapun Allah nu'mina li rasulin itu illa fil masihi kecuali di dalam umatnya Isa wa Muhammadin dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Allah taala kul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap alladzina qalu taubihon karena memperingatkan. Jadi ini ceritanya orang-orang Yahudi yang diminta beriman niku mengatakan kalimat ini. Saya itu diperintahkan untuk enggak beriman kepada seorang utusan sampai utusan ini bisa membuktikan mukjizatnya. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menyembelih hewan kurban. Nanti kalau misalkan ada api putih yang menyambar hewan kurban tersebut, berarti kurbannya diterima dan kami beriman. Kalau misalkan nggak ada api yang menyambar, berarti kurbannya nggak diterima dan kami nggak perlu beriman. Nah, ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Apa benar ada kejadian tersebut? Dijelaskanlah oleh mufasir di sini kejadian ini memang ada. Kejadian tersebut memang ada, tapi itu tidak terjadi pada umatnya Nabi Isa dan umatnya Nabi Muhammad. Allah tidak membuat kejadian itu, nggak ada, nggak usah ngarang, istilahnya ngoten nih. Terus dikatakanlah ayat ini, diturunkan ayat ini. Qad jaa benar-benar datang, qad jaa benar-benar datang kepadamu siapa rusulun utusan-utusan, siapa rusulun utusan-utusan min qabli dari sebelumku bil bayyinati dengan ayat yang jelas, bil mu'jizati artinya dengan mukjizat, wabiladi dan dengan kurban. Kultum mengucapkan engkau, wabiladi dan dengan kurban. Kultum mengucapkan engkau.
yang mengucapkan engkau. Qad ja'akum rasul min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum ka Zakaria, seperti Nabi Zakaria wa Yahya dan Nabi Yahya. Fakotal tumu, maka membunuh engkau hum pada Zakaria wa Yahya. Wal kitabu, adapun kitab itu liman bagi orang fi zamani nabiyina, di dalam zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ingkana, sekalipun ada apa al-fi'lu, pekerjaan membunuh tersebut itu li ajdadihim, oleh kakek-kakeknya alladzin liridohum, karena ridhonya alladzin bihi dengan fi'il. Jadi ucapkanlah wahai Muhammad, qad ja'akumur rusulu min qabli bil bayyinat. Sudah ada kok nabi-nabi yang sebelumku, gitu nggih. Sudah ada datang kepada kakek moyangmu, kemudian mereka juga membawa mukjizat yang jelas. Terus mbah-mbahmu biyen yo ngomong ngono, nggih. Jadi tapi pada akhirnya ketika kenyataan itu benar adanya, nabi-nabi para rasul yang diutus ini dibunuh, seperti yang terjadi pada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini memang dibunuh ketika bisa membuktikan sebuah kebenaran, malah dibunuh, dan ini yang dilakukan oleh kakek moyang kalian. Di sini oleh mufasir dikatakan khitab yang diperintahkan oleh Al-Qur'an ini adalah khitab atau pendengar yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah untuk umatnya Rasulullah, untuk umatnya Nabi Muhammad. Sementara pembunuhan yang dilakukan itu dilakukan oleh kakek moyangnya, oleh kakek-kakeknya. Tapi memberikan pertanda bahwa orang-orang Yahudi itu setuju dengan pembunuhan yang dilakukan oleh kakek moyangnya. Nah, maka wis hukumnya padha ae, karena kamu setuju dengan kejahatan yang dilakukan oleh kakekmu, istilahnya gitu nih. Falima, maka karena apa kotal tumu membunuh engkau pada rusul in kuntum, apabila ada engkau itu sodikina, orang-orang yang membenarkan, fi annakum, di dalam sesungguhnya dirimu itu tu'minuna, beriman engkau, indal ityani, ketika mendatangi bihi dengan kurban. Falima kotal tumuhum in kuntum sodikin. Lah terus ketika korban itu sudah bukti itu sudah nyata, terus kenapa kakek-kakekmu itu kok tetap melakukan pembunuhan? Walima qatal tumuhum wa in kuntum shadiqin. Fa in kadzabuka faqad kutiba rusulun min qablik ja'u bil bayyinat wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim.